Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang makroalga. Apa itu makroalga? Makroalga merupakan alga yang berukuran besar dengan struktur tubuh berupa talus dan memiliki pigmen klorofil. Di sini saya akan menjelaskan tentang Rhodophyceae. Kelas Rhodophyceae atau alga merah adalah kelompok alga yang mendapatkan warna merahnya karena kandungan pigmen picoretin yang tinggi. Selain itu, mereka juga memiliki pigmen lain seperti picokanin, karotenoid, satopilis, dan klorofil A2. Kelompok ini terdiri dari 700 spesies, 7.000 spesies dengan mayoritas hidup di ekosistem laut dan hanya sekitar 3% dari 180 spesies yang ditemukan di perairan tawar. Taksonominya, Kingdom Protista, divisi Rhodophyta atau alga merah, kelasnya Rhodophyceae. Di sini saya akan menjelaskan tentang genus Porphyra. Genus Porphyra memiliki taksonomi, yaitu kingdomnya Plantae, filumnya Rhodophyta, kelasnya Rhodophyceae, ordernya Bangiales, familinya Bangiaceae, genusnya Porphyra. Ciri khusus genus Porphyra. Talus atau tubuh alganya berupa lembaran tipis, satu atau dua sel dengan struktur sederhana. Siklus hidup heteromorfik, difasik yang meliputi fase gametofik atau lembaran. Dan sporofitnya atau filamen konkolesisnya serta kemampuan untuk menahan dehidrasi yang tinggi. Morfologi, bentuk dan ukuran talus. Bilah-bilah Porphyra dapat berbentuk melingkar hingga linear, panjangnya bervariasi dari beberapa sentimeter hingga lebih dari 1 meter. Untuk warnanya bervariasi dari merah muda mawar atau pada spesies yang hidup sepenuhnya di bawah air, hingga merah, kuning, coklat, dan hijau berbintik-bintik pada spesies pasang surut. Habitat. Habitat Porphyra umumnya ditemukan di zona interstidal hingga subtidal, di perairan laut, terutama di daerah pesisir dengan salinitas tinggi. Mereka sering menempel pada substrat keras seperti batuan, seperti ada di gambar sebelah. Itu menempel di substrat keras seperti batuan. Sistem reproduksi. Tahap mikrokopis atau aksesual tahap mikrokopis ini bersifat diploid dan terdiri dari cabang-cabang berfilamen. Fase ini ditemukan menempel pada cangkang moluska yang biasanya pada musim panas dan gugur. Dalam kondisi tertentu, intensitas dan kualitas cahaya, suhu, dan panjang hari, filamen ini konkoselis membentuk cabang-cabang yang membengkak, yang biasanya disebut konkosporagium. Meiosis terjadi di setiap konkospora yang kemudian dilepaskan sebagai sel-sel individual tanpa dinding. Konkospora inilah yang akan berkembang menjadi talus Porphyra atau helaian daun. Tahap makroskopisnya atau seksual. Pembentukan gamet. Spermatia atau gamet jantan diproduksi dalam paket-paket di tepi helaian daun talus, lalu karpogonianya terbentuk agak jauh dari tepi dengan permukaan reseptif trigogina yang menonjol untuk fertilisasi. Fertilisasinya menempel pada kargonium, spermatia menempel pada kargonium dan terjadi pembuahan. Lalu untuk karposporagiumnya, zigot membelah membentuk paket sel diploid yang disebut sebagai karposporagium. Karpospora diploid dilepaskan dari kasporagium dan dikembangkan menjadi filamen konkosel diploid untuk melewati musim panas yang melengkapi siklus hidupnya. Reproduksi aseksual tambahan. Pada beberapa spesies, helaian daun juga dapat diproduksi secara aseksual dengan menghasilkan monospora di tepi talus. Manfaat. Untuk manfaat kesehatannya, kaya nutrisi, seperti nori, kaya akan protein dan asam amino bebas. Makanan sehat, karena kandungannya bernutrisi, nori diakui dan diterima sebagai makanan sehat oleh semakin banyak orang yang di berbagai benua, seperti benua Asia, Amerika, dan Eropa. Kedua, manfaat ekonomi dan perdagangan. Nori adalah makanan tradisional di Tiongkok, Korea, dan Jepang. Peringkat nilai tambahnya merupakan bahan dasar dalam berbagai masakan. Bisa disajikan sebagai pembungkus nasi dan irisan daging atau ikan. Lalu manfaat lingkungan. Porphyra seperti Kalps adalah autofit atau berfotosintesis yang menyerap nutrisi ramah lingkungan. Lanjut. Nah, ini untuk contoh spesiesnya ada Porphyra yezonesis, ada Porphyra umbilicalis, dan
Coryphaera tenera. Oke, baik, langsung masuk aja ke genus Eukeuma. Untuk taksonominya, Eukeuma itu dia masuk dalam plantae dan filmnya dia Rhodophyta. Divisi maksudnya, divisinya Rhodophyta. Lalu kelasnya Rhodophyciae, ordonya Gigartinales, dan familianya masuk dalam Soliteraceae, dan juga genusnya itu tadi. Untuk genus Eukeumia ini adalah kelompok alga merah ya, yang dikenal karena nilai ekonomi yang tinggi dan aplikasi dalam industri makanan dan juga produk kesehatan. Terus alga ini tuh juga termasuk dalam produk yang sudah saya sebutkan tadi, Gigartinales dan familia Soliteraceae. Untuk morfologinya, Eukeuma ini memiliki talus. Talusnya itu Velus rondus yang biasanya pipih dan bercabang-cabang dengan permukaan yang kadang-kadang memiliki tekstur ya sedikit daripada genus-genus lainnya. Nah, alga ini lalu untuknya di daerah pesisir ya dan terumbu karang. Nah, alga ini ditemukan di zona subtidal, di mana dia itu menempel di substrat keras atau tumbuh di habitat berbatu seperti genus sebelumnya. Nah, untuk sistem reproduksi ini dia bereproduksi secara dua cara. Yang pertama reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Yang seksual ini dia sporofit ya. Lalu yang untuk aseksual ini dia fragmentasi seperti itu. Untuk prosesnya secara seksual dia memiliki dua fase, ada fase sporofit sampai gametofit. Yang pertama sporofit yang hasil spora, of course. Lalu yang kedua gametofit dia menghasilkan sel kelamin gamet yang dibentuk untuk membentuk zigot. Oke. Lalu untuk manfaat eukeuma ini, dia karena tadi sudah disebutkan di awal, dia tuh dimanfaatkan di produk kosmetik, lalu juga untuk produksi agar-agar. Alga ini juga digunakan sebagai bahan baku dalam produk kesehatan karena kandungan nutrisinya termasuk vitamin, mineral, dan serat. Begitu. Lalu untuk contoh spesiesnya ada ini, Eukeuma spinosum, lalu juga ada Eukeuma cottoni. Gitu. Yuk. Kemudian ke genus Chondrus. Genus Chondrus masuk ke dalam kingdom Plantae atau Chromista. Filmnya Rhodophyta, kelas Rhodophyceae, order Gigartinales, family Gigardinaceae, dan genusnya Chondrus. Ciri khusus Chondrus. Chondrus berukuran kecil, kurang lebih 20 cm, tumbuh dari cakram penempel, serta memiliki talus berbentuk seperti kipas dengan percabangan yang variasi. Warnanya merah kekuningan, namun bisa berubah menjadi hijau di kondisi cahaya tinggi dan mengandung karagenan yang berguna sebagai pengental dan bahan baku kosmetik serta produk kesehatan. Kemudian morfologinya, alga dari genus Chondrus memiliki talus yang berbentuk lembaran dengan struktur bercabang yang mirip dengan karang. Talus ini bisa membentuk struktur yang lebar, bercabang, seringkali dengan penampilan yang menyebar dan rata. Struktur bercabang yang mirip dengan karang adalah ciri khas dari talus Chondrus. Penampilan ini membantu dalam identifikasi spesies dalam genus. Warna talus Chondrus bervariasi dari merah hingga ungu kemerahan, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Pigmen Phycoerythrin memberikan warna merah pada alga ini. Kemudian habitat atau tempat hidup Chondrus umumnya ditemukan di lingkungan laut, terutama di zona intertidal hingga subtidal. Mereka sering menempel pada substrat keras seperti batuan di pantai-pantai berbatu. Genus ini memiliki distribusi di daerah pesisir Atlantik, khususnya di pesisir timur, Amerika Utara, Eropa, dan Atlantik Utara. Sistem reproduksi ada aseksual dan seksual. Reproduksi aseksualnya terjadi melalui fragmentasi, di mana bagian tubuh alga pecah dan tumbuh menjadi individu baru yang identik secara genetik. Kemudian reproduksi seksual, yaitu alga merah memiliki siklus hidup yang kompleks dengan pergantian generasi antara tahap gametofit atau mengalami pembuahan dan sporofit menghasilkan spora. Fase gametofit menghasilkan gamet atau sel kelamin yang kemudian dibuahi. Lalu fase sporofit setelah pembuahan akan terbentuk sporofit yang menghasilkan spora. Kemudian manfaat dari genus ini, salah satu aplikasi utama Chondrus adalah dalam produksi karagenan. Karagenan digunakan sebagai bahan pengental dan stabilizer dalam berbagai produk makanan seperti susu, es, krim, dan saus, serta dalam kosmetik dan produk farmasi. Selain penggunaan industri, Chondrus juga digunakan dalam pengobatan tradisional untuk berbagai keluhan kesehatan. Chondrus sering digunakan dalam penelitian bioteknologi dan industri untuk studi tentang produksi karagenan dan aplikasinya dalam makanan dan kosmetik. Contoh spesiesnya ada Chondrus crispus dan Chondrus elatus. Selanjutnya ada genus Gracilaria. Genus Gracilaria ini termasuk ke dalam kingdom Plantae atau Chromista. Filumnya itu termasuk ke Rhodophyta dan termasuk ke kelas Rhodophyceae,
ordonya adalah Gracilaria les, familinya adalah Gracilariaceae, dan genusnya adalah Gracilaria. Selanjutnya, genus Gracilaria. Gracilaria adalah kelompok rumput laut air hangat. Terdapat lebih dari 100 spesies di dunia. Beberapa di antaranya memiliki nilai ekonomi yang sangat penting. Gracilaria digunakan sebagai makanan dan dalam pengolahan produk makanan. Ciri khususnya itu, Gracilaria lebih adaptif terhadap lingkungan tropis, cocok untuk budidaya di tambak. Halusnya lebih elastis dan berlendir, berbeda dari Gelidium yang lebih kaku. Potensial sebagai pewarna alami karena kandungan phycoerythrin dan karotenoidnya. Selanjutnya adalah morfologi dari Gracilaria. Halusnya itu berbentuk silindris atau pipih dan bercabang-cabang. Selanjutnya permukaannya licin dan berlendir, dan memiliki warna yang bervariasi dari merah muda, hijau kecoklatan, hingga pirang. Selanjutnya, mereka ini menempel pada substrat dengan holdfast yang berbentuk cakram. Ukuran talusnya itu bisa mencapai 10 hingga 20 cm, tergantung spesies dan lingkungannya. Selanjutnya adalah habitat atau tempat hidup. Habitat khas spesies ini adalah lingkungan terlindung, seperti teluk, muara, atau muara sungai. Mereka tumbuh di substrat berbatu, berpasir, atau berpasir berlumpur, pasang surut, atau subpasang surut, atau di singkapan berbatu yang terkait dengan pantai berpasir. Mereka dapat berada di pasang surut atau subpasang surut hingga kedalaman 20 meter, menempel pada batu-batu kecil, sebagian tertutup pasir, atau berlabuh di pasir. Seringkali di daerah dengan sirkulasi air yang baik. Selanjutnya adalah sistem reproduksi dari genus Gracilaria. Yang pertama itu adalah aseksual, melalui pembentukan spora, monospora, tetrasporanya, dan fragmentasi hatalus. Selanjutnya adalah seksual, yaitu tipe oogami, melibatkan gamet jantan, spermatoid, dan betina ovum, yang bertemu melalui trikogin. Selanjutnya adalah siklus hidup, melibatkan karpospora, tetrasporofit, dan gametofit. Selanjutnya adalah contoh spesies dari genus Gracilaria. Yang pertama itu adalah Gracilaria multipartita, yang ada di gambar sebelah kiri, Clemente Harvey. Selanjutnya yang di tengah adalah Gracilaria Bloodgetty Harvey. Selanjutnya yang di sebelah kanan adalah Gracilaria gracilis Stackhouse Stentoff. Selanjutnya adalah manfaat dan kandungan bioaktifnya. Gracilaria itu sebagai penghasil utama agar-agar, digunakan sebagai pengental dan stabilisator dalam industri makanan dan farmasi. Kaya akan vitamin B12, protein, sterol, dan mineral. Berpotensi sebagai antioksidan, antikoagulan, dan bahan kosmetik alami. Selanjutnya ada genus dari Lemanea. Lemanea termasuk dalam kingdom Plantae atau Chromista, divisi Rhodophyta, kelas Rhodophyceae dengan ordo Batrochopermales, famili Lemaneaceae, dan dengan genus Lemanea. Nah, ciri khusus dari Lemanea adalah sebuah genus alga merah atau Rhodophyceae yang hidup di air tawar. Berbeda dari kebanyakan alga merah lainnya, Lemanea beradaptasi di air tawar yang berarus deras seperti di sungai. Nah, warna talus dari Lemanea biasanya coklat tua, hijau zaitun, atau kehitaman. Pigmen merah dari Lemanea, phycoerythrin, itu tertutupi oleh pigmen lain sehingga tidak tampak merah seperti alga merah pada umumnya. Morfologi dari Lemanea, talus Lemanea berbentuk silindris, kaku, dan tidak pipih. Ia terlihat seperti tali kecil berwarna gelap yang melekat pada batu. Berbeda dengan sebagian besar alga merah laut yang berbentuk lembaran, kerak, atau seperti semak belukar yang bercabang halus. Talusnya kenyal namun kuat. Itu sebuah bentuk dari adaptasi Lemanea yang hidup di perairan arus deras. Jadi batangnya tidak mudah robek. Habitat dari Lemanea ada di air tawar yang jernih dan mengalir deras, seperti sungai pegunungan. Dia melekat pada batu-batuan kuat. Umumnya ditemukan di belahan bumi utara, termasuk Eropa, Amerika Utara, dan Asia Timur. Dia sensitif terhadap polusi, sehingga sering digunakan sebagai indikator kualitas air. Nah, sistem reproduksi dari Lemanea, reproduksi sosial atau seksual atau oogami dengan spermatia non-motil. Nah, selanjutnya ada reproduksi Lemanea adalah trikogami, sejenis oogami di mana spermatid menempel pada trikogami. Dengan bersifat heteromorfik, artinya fase-fase dalam siklus hidupnya terlihat sangat berbeda. Nah, 3 fase itu yaitu gametofit, haploid, karposporofit, diploid parasit, dan sporofit mikroskopit. Nah, selanjutnya ada 2 jenis spora, kaspospora diploid hasil reproduksi seksual dan monospor diploid hasil reproduksi aseksual dari fase chantrasia. Contoh spesies dari Lemanea adalah Lemanea fulgitas, spesies yang paling umum dan dikenal luas sehingga sering dijadikan spesies utama untuk genus ini. Nah, selain itu ada Lemanea australis yang perbedaannya hanya pada talus yang cenderung lebih halus tanpa cincin yang mencolok, seperti itu. Manfaat dan kandungan bioaktif dari Lemanea yaitu phycoerythrin, pigmen antioksidan yang kuat, polisakarida bersulfat seperti senyawa mirip karagenan, asam lemak omega 3, dan potensi manfaatnya anti kanker dan antiviral dari polisakarida dan pigmen, antikoagulan, pengencer darah, antiinflamasi dan antioksidan, dan terakhir sumber nutrisi untuk makanan fungsional.